Assalamualaikum Mbah, lanjut ya. Hari ini kita akan coba untuk scalpingan lagi di XAU. Seperti biasa kita kepuk maling tipis-tipis ya. Di sini secara price action atau momentum candle market itu kuat untuk bearish ya. Jadi yang terbaik untuk setup entry-nya kita ambil sell posisi. Jadi sambil nunggu di area bouncing ya. Ini kan dia sudah mulai bouncing nih, sudah membuat shadow. Nah, kita cari setup di TF yang lebih kecil ya untuk menandai area-area pentingnya. Oke, di sini ada area penting nih, Mbak. Oke, di sini ada area penting kebentuk dan ini sudah keambil. Simba expect harganya akan turun ya, mengikuti bias trend pada momentum candle di H1. Kita atur SL-nya di 25 USD. Oke, TP-nya pun sama, Mbak ya. Karena di sini kita pakai RR 1:1. Di sini karena masuknya sesi-sesi Asia ya, jadi Simba pakai RR 1:1 saja. Kecuali kalau di US Session Simba ambilnya 1:2. Kenapa? Karena biar videonya nggak kelamaan, Mbak. Karena Asia Session itu dominan di ranging pergerakannya. Jadi kalau ngambilnya 1:2 nanti takutnya videonya terlampau lama. Kalau 1:1 kan dia agak cepet ya pergerakannya. Ya agak lama dikit nggak masalah sih, cuman kan videonya nggak terlampau lama gitu, Mbak. Kalau R1:2 waduh, jenuh Mbak nunggunya. Apalagi Simba sukanya itu yang satset ya. Baik itu kena SL, kena TP-nya itu satset gitu ya. Kena SL ya SL, TP ya TP gitu. Nanti gampang cari setup lain lagi. Dia satu masih dominan bearish ya secara price actionnya, jadi harusnya sih di sini ada penurunan ya. Ada penurunan harusnya. Oke, kita tunggu sebentar, Mbah. Ajulali karo diututi dulu. Ki kopi kuis entek, Mbah. Mau bar entek segelas pisan. Hampir saja kena SL. Ini kalau lihat konsep kayak gini, kalau kena SL kita masih berani re-entry, Mbah. Hampir saja, Mbah. Cuman kalau kena kita akan re-entry lagi ya. Oke, kita akan re-entry lagi, Mbah. Karena ini masih masuk di sesi apa namanya? Asia ya. Lot size-nya kita gedein di apa namanya? 2 kali ya. SL-nya pun sama. Harusnya masih turun ini, Mbah. Ini cuma nge-fake saja dia. Ini setupnya gagal ya untuk area pentingnya. Dan kita ambil re-entry sell lagi karena secara price action dia masih bearish ya. Jadi harusnya sih ini breaknya bukan break sempurna ya. Ini breaknya bukan break sempurna karena ada area penting yang sudah ke break ya, tapi ke breaknya itu ke break shadow. Jadi ini apa namanya, kemungkinan besar dia hanya fake out saja, hanya nge-fake saja yang seolah-olah market itu akan naik. Tapi kalau ini masuknya di sesi US, Simbah langsung buy, Mbah. Ya karena biasanya itu adalah tren yang sebenarnya, apalagi dia sudah menjebol area penting itu biasanya akan berlanjut minimal sampai ke sini. Itu kalau di US Session. Cuman karena ini masuk di Asia Session, apalagi didukung dia satu yang masih bearish ya, price actionnya atau momentumnya bearish, jadi Simbah yakin market itu akan turun. Apalagi kalau di US Session kan di Asia Session dia market dominan ranging ya. Oke, kita sudah rugi 1 R, Mbak. Dan di sini kita naikkan lagi lotnya di 0,2 dengan resikonya di 50 USD. Jadi ini nanti harus dapat 50 USD juga ya. Oke, kita tunggu sebentar. Kalau kita dapat 50 USD dipotong kerugian kita tadi 25 USD, berarti kita masih ada sisa profit di 25 US dollar, Mbak. Lumayan, Mbak, nanti kalau dapat isong gitu sego pecel. Yo, sudah separuh jalan. Dikit lagi. Yuk, harusnya kalau melihat structure atau momentum candle di
H1 harusnya masih kuat turun ya. Jadi kayak ginilah kalau XAU Mbak ya. Dia itu keseringan ya kayak gini, kadang tuh sudah ada area penting itu dia keambil dananya membuat liquidity baru. Dan di sini kan dia menyisakan area liquidity nih, Mbak. Nih. Nah, ini dia nih. Jadi setelah dia mengambil area penting di sini, dia naik itu bukan break yang sebenarnya, tapi dia hanya mengshadow ya dan membuat liquidity baru. Jadi di sini Simba yakin harga masih turun ya, meskipun dia naik, kemungkinan dia naik hanya sampai ke sini ya, mengambil liquidity-nya atau menyapu pada order liquidity sebelum turun lagi. Semisal dia mau naik, cuman kalau melihat ini ya harusnya sih turun ya, apalagi didukung dengan momentum candle dia satu, itu dia masih kuat untuk bearish. Oke, dikit lagi. Jadi kita harus pede Mbak kalau entry kayak gini ya. Kalau kita sudah ada setup, kita sudah ada planning, dan kita sudah punya SOP-nya, ya jangan ragu-ragu kalau mau entry. Yang penting dengan catatan resikonya itu sudah terukur. Kalau sampai masih ragu-ragu itu biasanya resikonya kegedean biasanya. Jadi kita itu kurang yakin dengan analisa kita. Itu biasanya karena resikonya terlalu besar. Coba sampean kecilin resikonya, itu nanti akan kerasa bedanya. Dan aja sampai SL-nya itu digeser-geser Mbak. Jadi kalau kita sudah punya plan, sudah punya metode, SL-nya atau resikonya sekian, ya udah jangan digeser-geser. Kalau resikonya digeser-geser, nanti teman-teman nggak bisa belajar dari kesalahan gitu ya. Jadi kalau kena SL ya SL, kena TP ya TP. Misal kena SL ya udah, ada setup kita masuk, nggak ada setup ya kita tunggu setup kebentuk lagi. Oke, di 11, aduh naik lagi kalau masalah. Yuk turun, harusnya dia mengincar liquidity yang di sebelah sini nih. Di situ ada liquidity lagi tuh. Yuk turun lagi. Oke, wah masuk. Aduh, stabil. Sinyal hilang Mbak. Alah lah, sinyalnya malah hilang. Piye biar di close. Sinyalnya hilang Mbak. Ntar Mbak, tunggu bentar lagi. Kampret. Kurang ajar tenan nih. Yo. Yuk, harusnya dia nyampe di liquidity Mbak, di liquidity yang di sebelah sini nih. Malah bisa-bisa ini kejebol nanti liquidity-nya. Karena biasnya di H1 itu bearish ya. Yuk, turun dikit lagi yuk. Kejar sampai liquidity. Nah, takep 63 USD close. 64 USD dapat. Alhamdulillah, Mbak. Oke, cukup Mbak gitu Gus. Pecel sudah tercounter ya. Tadi kerugian kita di awal tadi 25 USD dan ini profit 60 USD lebih ya. Taruhlah 60 USD lah, dipotong 25 jadi kita masih profit di 35 US dollar. Oke Mbak, hanya seperti ini saja. Semoga teman-teman paham ya konsep trading yang Simba gunakan ya. Kalau teman-teman mempelajari video-video Simba yang lama harusnya paham tuh kan. Jebol tenan tuh Mbak turunnya. Tapi karena Simba sudah dapat ya wis lah. Nggak masalah dia turun dalam. Oke Mbak, salam dari saya Simba Info.